Hai Libra, ketemu lagi sama gue Alice di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan asmara percintaan, love relationship untuk kalian Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kita akan mulai dari yang single, nanti kita lanjut ke yang couple-nya habis ini. Selalu diingat sebelum kalian masuk ke dalam readingan bahwa semua readingan yang ada di publik itu adalah readingan umum, general, bukan untuk individu tertentu. Jadi tidak akan resonate untuk semua orang. Kalau kalian melihat tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Ambil yang kalian perlu, tinggalin sisanya. Kalau menyangkut orang lain bisa vice versa. Kalau tidak cocok, baik dengan readingan ataupun dengan tarot readernya, ataupun dengan style tarot readernya, silahkan move on. Oke, Libra? Ini adalah untuk kalian yang single dulu. Oke. Ten of Cups, Two of Wands, the Lover card, Wheel of Fortune. Ini kenapa pada jungkir balik? Oke, Nine of Wands, Devil card in reverse. Oke, Libra. Buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini, ya kamu bisa jadi baru lepas dari satu hubungan, gitu ya. Lepas dari satu hubungan, kamu masih nggak tahu harus gimana, harus ngapain, harus kemana. Masih banyak hal-hal yang bikin kalian mungkin stuck ya. Masih stuck dengan hubungan kalian yang sudah lalu dengan mantan kalian dan masih back and forth gitu loh. Jadi kalian kadang masih semangat untuk maju tapi kalian ngerasa ada satu rasa yang masih nyangkut gitu ya. Masih ada unek-unek yang perlu dikeluarin tapi pengen maju ke depan gitu loh. Jadi kayak maju mundur dan mungkin buat beberapa dari kalian di saat kalian lagi berusaha untuk maju itu kayak bam gitu ya, ketemu lagi sama tembok dan kamu susah untuk melawan, untuk tidak melihat ke belakang dan untuk tidak memikirkan orang ini lagi kalau yang aku lihat di sini. Karena apa? Kamu masih stuck kalau yang aku lihat di sini. Kamu masih stuck dan masih stuck dengan hubungan yang telah lalu kalau yang aku lihat di dalam cerita ini. Dan aku melihat di sini mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa apa ya? Kayak masih ingin memperjuangkan gitu loh. Rasanya tuh kayak masih ingin memperjuangkan, masih ingin berbicara sesuatu. Jadi kayak masih ada satu ganjelan yang bikin kamu itu enggak bisa atau susah atau sulit gitu ya untuk mengikhlaskan bahwa oh iya ini sudah harus berakhir, ini sudah harus selesai, gua udah harus lupain orang ini, gua udah harus lepasin dia dan gua udah harus move on. Dan aku ngelihat di sini ya, kamu seperti rasanya gua nggak ada pilihan lain selain gua harus nerima bahwa impian gue hancur berantakan gara-gara ini orang gitu. Dan ya aku lihat ya ini kamu kayak seekor singa yang terluka gitu ya. Wounded warrior. Ini kayak gini. Ya kamu habis melalui satu perjalanan yang berat. Kalau yang aku lihat di sini, kamu habis melalui satu perjalanan yang berat dan mungkin pada saat ini kamu lihat kamu pun masih melalui pergumulan-pergumulan itu. Dan tentunya yang namanya melepaskan seseorang, melepaskan satu hubungan itu tidak semudah menjentikkan jari gitu ya. Pastinya sulit apalagi kalau misalnya kalian sempat udah membangun sesuatu bersama atau ini adalah hubungan yang sudah cukup lama ataupun kalian sudah
banyak cita-cita dan hayalan yang kalian bangun rame-rame, maksudnya berdua gitu ya, bersama. Dan yang aku lihat di sini bisa jadi buat beberapa dari kalian ada orang tidak bisa menentukan sikap. Ini bisa jadi kalian berhubungan dengan orang yang punya pasangan gitu ya, buat beberapa dari Libra atau ini adalah kamu. Ataupun ini adalah orang yang nggak siap-siap gitu loh. Udah bertahun-tahun pacaran tapi nggak siap-siap juga untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius gitu. Atau menikah atau membawa hubungan ini ke ya tahap yang lebih serius. Apalagi gitu ya, habis pacaran, habis tunangan terus apa. Nah ya itu gitu ya. Dan ya itu antara dua. Satu adalah mereka mungkin friendzone gitu ya. Ini hubungan tanpa status. Dua adalah hubungan yang lama dan nggak kemana-mana. Ketiga ya hubungan dengan orang yang udah punya pasangan dan mereka nggak bisa milih. Nggak bisa memilih, gua harus pilih yang mana, yang A atau yang B. Mereka mungkin maunya dua-duanya. Nggak pengen memilih salah satu gitu loh. Dan mungkin mereka orang yang nggak punya pendirian, nggak punya prinsip, nggak punya nggak punya prinsip, nggak punya pendirian gitu ya, mencela-mencele, sebentar milih sana, sebentar ini, sebentar mau, sebentar enggak gitu loh. Atau mungkin ya orang ini ya orang yang duality-nya tuh kenceng gitu ya. Jadi nggak tentu arahnya mau kemana. Kadang-kadang dia panas, hangat, membara. Kadang-kadang dia dingin, kadang-kadang dia menarik diri, kadang-kadang dia deket sama kamu. Nah mungkin saat deket sama kamu, kamu tahu ada sesuatu yang dia mau gitu ya. Nah ya ini kalau yang aku lihat, kamu mungkin ngerasa, ya gue nggak bisa dong terus-terusan kayak gini, ngambang ngawang-ngawang nggak karuan gitu kan. Gue juga pengen ada tujuannya. Masa gue cuman main-main aja gitu loh. Dibilang main-main juga mungkin kamu juga nggak main-main gitu loh dengan orang ini. Nah, ya ini yang aku lihat dan mungkin kamu berpikir bahwa orang ini serius tapi ada sesuatu yang kayak ngeblok gitu ya. Bisa jadi ya kalian ada perbedaan yang tidak bisa diselaraskan, tidak bisa disatukan. Mungkin buat beberapa dari kalian ini perbedaan yang prinsipal sekali gitu loh. Misalnya perbedaan keyakinan gitu ya, latar belakang dan lain sebagainya itu kan bisa ya. Dan bisa jadi hal ini yang menjadi halangan rintangannya untuk kalian maju ke depan. Dan mau nggak mau, walaupun gimana kalian berusaha mati-matian gitu loh, mungkin juga ini kalian berusaha mati-matian menjalani hubungan ini tapi ya mentok. Mentok karena apa? Mentok karena tidak bisa bersatu. Walaupun kalian sudah ibaratnya mungkin sudah lama, udah melakukan segala cara, mungkin ada yang tidak memberi restu keluarga, ya. Dan ya harus gimana? Akhirnya hubungan ini nggak kemana-mana, akhirnya hubungan ini harus berakhir gitu loh. Dan mungkin selama ini kalian berusaha masih menjaga dan mempertahankan agar ini hubungan bisa diterusin ke depan. Tetapi ada satu orang yang mungkin tidak berani untuk melewati batas-batas gitu ya. Mungkin ada satu orang yang ayo dong. Kenapa sih harus takut? Kenapa sih cinta di atas segala-galanya? Cuma mungkin buat orang yang lain tidak bisa seperti itu. Tidak sanggup mungkin dia untuk seperti itu gitu loh. Ada orang-orang dan kita susah ya untuk menyalahkan yang ini karena dia tidak mau berjuang apa. Ya setiap orang punya prioritas, setiap orang punya pendapatnya sendiri. Setiap orang pun dibangun, dibesarkan, dikembangkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda setiap orang. Dan masing-masing orang ya unik gitu loh. Nggak bisa kita menyalahkan orang karena pilihannya dia. Banyak orang sekarang sangat mudah untuk menjudge orang lain dikarenakan pilihan yang diambil oleh masing-masing individu.
Kita menikah pun nggak selalu harus bisa sama kok. Kita menikah pun masing-masing tetap punya. Karena apa? Masing-masing ya punya pikiran sendiri-sendiri. Jiwanya pun sendiri-sendiri. Dan kadang-kadang orang terlalu ingin untuk menguasai dan mengontrol, mengendalikan, sehingga ya hal-hal seperti ketidakharmonisan dan ketidakselarasan dan merasa seperti terkekang dan terpenjara itulah banyak yang membuat orang tidak nyaman jadinya. Karena apa? Karena banyak orang yang ingin selalu dituruti, diikuti, dan egonya tinggi sekali. Ini bukan hanya aku ngomong ke kamu, tapi ini mungkin orang yang bersama dengan kamu atau orang yang kamu dealing saat ini, gitu ya. Tetapi ya kembali lagi gitu ya, yang aku lihat di dalam ceritanya ini ada hal yang menjadi tembok yang tebal sekali, yang sulit untuk kalian bisa lalui dan kalian tembus. Sehingga hubungan ini ya tidak akan kemana-mana. Kalau aku lihat di sini, Wheel of Fortune-nya dalam keadaan terbalik, mentok. Mentok dan gak bisa kemana-mana. Kamu masih ingin berjuang, mungkin, ataupun pasangan kamu atau orang yang kamu dealing, ini masih ingin berjuang. Tetapi, ya, Devil card in reverse. Mungkin juga orang ini punya masa lalu yang kurang baik gitu ya. Nah, ini bisa jadi keluarga kamu yang tidak menyetujui gitu ya. Yang menginginkan hubungan kalian udahan. Tetapi ya mungkin salah satunya sudah berkeluarga gitu. Begitu ceritanya. Kalau jodoh tidak akan lari kemana. Apa yang sudah menjadi takdirmu tidak akan melewatimu, bahkan seinci pun. Oke Libra, ini adalah readingan untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple. Oke, Libra couple, ini adalah waduh, terbuka, terlempar semuanya. Libra couple, ini adalah readingan untuk kalian Oktober 2020, Libra yang berpasangan cinta dan asmara. Oktober 2020 ya. Oke, Libra, kita sudah punya kartunya untuk kalian di sini. Aku melihat di sini di masa yang lalu ya, di energi yang lalu maksudnya. Aku melihat ini mungkin hubungan ini menguntungkan salah satu pihak ya. Buat beberapa dari kamu ini rasanya seperti itu. Di satu pihaknya menyenangkan, untung, banyak manfaatnya gitu ya. Pihak yang lain di dalam hubungan ini tidak merasakan sebaliknya. Buat beberapa dari kalian ini adalah hubungan yang memang tidak sehat gitu ya. Buat beberapa dari kalian yang aku lihat ini seperti hubungan yang sebenarnya ada orang lainnya gitu loh. Cuman mungkin karena mungkin mereka punya alasan gitu ya, punya alasan kenapa sih gua tidak bisa mempertahankan atau mengapa sih gue tidak bisa harmonis dengan pasangan gue dan gue memilih untuk dekat dengan orang lain gitu ya. Itu dia punya banyak alasan karena di sini juga kita punya The Magician in reverse ya. Jadi ini adalah orang yang apa ya, sangat tricky sekali gitu ya dan bisa dibilang ya dia pintar orang ini pintar memanipulasi keadaan, memanipulasi perasaan orang gitu ya. Sehingga bisa membuat dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan membuat orang lain menuruti apa katanya mereka gitu. Dan mungkin buat beberapa dari kalian ini adalah hubungan yang
sebenarnya kalau dipakai akal sehat, ini adalah hubungan yang tidak kemana-mana. Mungkin pula gitu ya, sebenarnya orang ini tidak ada maksud untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius gitu. Tetapi yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, kamu mungkin berhubungan dengan orang yang tidak tentu arah, tidak jelas arahnya. Dan kamu merasa bahwa selama ini gua udah menaruh diri gue di tempat ini dan menuruti apa katanya mereka. Karena yang aku lihat di sini orang ini tuh iya banyak mengontrol hubungan ini dan mengontrol pasangannya. Kamu berusaha untuk kuat gitu ya, kamu berusaha untuk kuat, tetapi kamu juga tidak bisa membohongi diri kamu bahwa gua ini susah, gua ini sulit ada di dalam situasi ini dan terus-menerus untuk bisa kuat, untuk bisa sabar. Banyak hal-hal yang ingin kalian lakukan. Mungkin di dalam hubungan ini kalian jadi nggak bisa bersosialisasi seperti kalian sebelum-sebelum bersama orang ini gitu ya, karena kalian banyak diatur, karena kalian banyak dikendalikan gitu ya. Jadinya kalian nggak boleh ngelakuin ini, nggak boleh ngelakuin itu, nggak boleh berteman sama ini, nggak boleh berteman sama itu. Kamu harus nurutin kata saya, kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Bahkan kadang-kadang mungkin buat kamu sulit untuk menjadi diri kamu sendiri di saat kamu bersama orang ini. Dan kamu mungkin ada hal-hal yang sulit untuk kamu adaptasi gitu ya sama orang ini tuh sulit untuk kamu bisa mengerti. Dan kamu ngelihat bahwa semakin lama kok gua semakin berat ya untuk jalan sama mereka gitu loh. Dan mungkin selama ini kamu ngerasa nggak punya satu kemampuan atau nggak punya satu keberanian untuk bisa menyampaikan pendapat kamu, untuk bisa mengeluarkan unek-unek kamu ke orang ini karena apa? Kamu merasa tidak diperlakukan dengan adil. Banyak hal yang aku lihat di sini, kamu merasa nyesel. Kenapa ya? Kenapa gue biarin diri gue ada di situ? Kenapa gue nurutin apa aja katanya dia? Kenapa gue main api? Bisa juga kalau yang tadi aku bilang, orang ini masih punya pasangan. Kenapa gue mau menjalin hubungan dengan orang itu? Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ini mungkin spesifik sekali, dikarenakan hubungan ini terlalu jauh dan akhirnya tekdung gitu ya, akhirnya mengandung gitu loh. Dan mungkin kamu orang ini tidak mau bertanggung jawab gitu loh, untuk spesifik sekali. Oke, spesifik sekali. Dan kamu mungkin di saat kamu bilang bahwa kamu mengandung anaknya dia, kamu ditinggalin begitu saja. Dan kamu harus menanggung ini gitu loh, sendirian rasanya. Ataupun dia pergi begitu saja, dia nggak ada kabar tiba-tiba. Untuk spesifik ya, balik lagi kita ke pembicaraan kita yang sebelumnya. Tapi yang aku lihat di sini, mungkin hubungan ini hubungan yang putus nyambung juga gitu ya. Karena yang aku lihat di sini banyak hal-hal yang kamu kayak terpaku gitu ya, ngelihat bisa jadi masalah-masalah yang ada di dalam hubungan ini yang kamu biarkan, yang kamu tolerir gitu ya, atau kamu terus berkompromi sama orang ini, terus memberikan apa yang mereka pengen, terus mengikuti apa katanya mereka. Dan hal-hal ini yang bikin kamu makin dalam terjebak dalam hubungan kalian bersama mereka. Tetapi yang aku lihat di sini, kalian mungkin selama ini banyak menimbang-nimbang, gue maju apa enggak gitu ya. Gue terusin apa enggak, gue tetap di sini atau gue tinggalin. Banyak hal yang seperti itu yang aku lihat di dalam
pikiran kalian, tetapi kalian tidak berani untuk mengambil satu sikap, tidak berani untuk mengambil satu keputusan gitu loh, terhadap orang ini, terhadap hubungan ini, karena ya memang mereka pandai. Mereka ini manipulator gitu loh kalau aku lihat di sini. Mungkin bisa membuat kalian ngerasa kasihan banget, terus jadi jatuh jatuh kasihan gitu, "Aduh iya ya gue nggak tega ninggalin mereka. Aduh iya ya mereka itu butuh gue." Ya, ada hal-hal kayak gitu karena mereka tahu kelemahan kamu. Mereka tahu sekali kelemahan kamu dan bagaimana mempergunakan itu untuk bikin kamu nggak ninggalin mereka, untuk bikin kamu ya terus mengikuti apa katanya mereka, apa maunya mereka, walaupun mungkin mereka nggak membawa hubungan ini kemana mana. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kamu maju mundur. Kadang-kadang maju, ya, ngikutin si kuda putih ini, kadang-kadang kamu, ya, mencong, ngikutin si yang kuda hitam ini, gitu ya. Dan penyesalan-penyesalan ini yang membuat kamu maju mundur. Dan ini nggak bawa kamu kemana-mana, ini loh. Kamu stuck sendiri di dalam pikiran kamu, tetapi kamu tidak berani mengambil satu sikap atau satu tindakan yang tegas. Kalaupun misalnya ini anggaplah tidak ada orang lain gitu ya. Yang aku lihat di sini ada sesuatu yang seperti rasanya tuh mempres kamu untuk mengambil satu tindakan sekarang. Tetapi kamu merasa kamu tidak kuat. Kamu merasa kamu tidak cukup baik posisinya atau kuat posisinya untuk mengutarakan hal itu. Dikarenakan kamu ya melihat orang ini ya orang ini pandai mengontrol yang tadi aku bilang gitu ya, sehingga kamu ngikutin aja apa maunya mereka. Tetapi akhirnya karena kamu terus menunda, ya kamu melihat semakin lama kamu semakin sulit dan kamu melihat kesulitan-kesulitan di dalam hubungan ini yang tidak terselesaikan secara tuntas dan semakin hari semakin bertambah. Dan kamu melihat di sini kok, ini orang memperlakukan kamu tidak adil. Dalam hubungan ini, kamu merasa mungkin di dalam hubungan ini kamu diperlakukan tidak adil. Iya, dan aku lihat di sini orangnya tuh apa ya, kayak suka maksa gitu loh, suka maksa. Suka maksa tapi dengan cara yang ya aku bilang lihai ya gitu ya. Karena apa? Rasanya kayak orang tuh ngikutin dia tanpa ada satu paksaan, tetapi sehabis itu rasanya menyesal gitu loh. Kenapa gua ngikutin dia ya? Kenapa gue iyain ya? Kenapa gua kasih ya? Gitu. Buat beberapa dari kalian ini mungkin adalah hubungan jarak jauh ya. Hubungan jarak jauh yang tadinya mungkin buat beberapa dari kalian ini juga spesifik sekali aku lihat tadi barusan ceritanya. Mungkin kalian menjalin hubungan ini dengan seseorang dan orang ini bilang, dia lagi punya masalah dengan pasangannya dan bla 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 gitu ya. Udah lama gitu dia menjalin hubungan dengan kamu, dia bilang pasangannya hamil. Dan dia nggak bisa untuk memilih. Dia nggak ada pilihan lain selain mengudahi hubungan antara kalian dan memilih untuk tetap berada di hubungan yang primary itu gitu loh. Dan tentu saja buat kamu merasa bahwa hal ini sangat amat menyakitkan dan tidak adil karena apa? Kamu mungkin sudah dijanjiin banyak hal. Tetapi yang aku lihat di sini ya mungkin dikarenakan kalian di dalam posisi yang tidak sama atau lokasi yang tidak sama, mudah untuk dia untuk meng-cut komunikasi antara kalian dan hilang begitu saja dari kehidupan kalian gitu. Dan mungkin beberapa dari kalian kayak, "Oh, liatin aja ya, lu nanti bakal dapat karmanya." Udah jangan dipikirin, serahin sama yang kuasa, serahin sama semesta ini. Kalaupun kamu yang relate dengan cerita ini gitu ya. Serahin sama yang kuasa. Kamu tidak perlu ikut campur dalam hal-hal masalah karma dan lain sebagainya. Itu urusan semesta ini. Dia punya perhitungannya masing-masing gitu. Tetapi kalau kamu berusaha memberikan karma ini kepada orang lain, ya itu nggak jalan gitu loh ya.
Ya jadi kalau yang aku lihat di sini sih, nih, ini adalah message-nya. Bahwa kalau buat kalian yang belum berani untuk mengambil satu sikap ataupun keputusan, tetapi kalian berada di dalam lingkaran cerita seperti ini, terlebih lagi buat mungkin orang-orang yang misalnya berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan gitu ya. Tentu saja tidak semua Libra. Aku tahu dan aku juga masih waras gitu ya. Tentu saja tidak semua Libra gitu ya, tapi buat kalian yang mungkin berpasangan dengan orang yang masih punya unfinished business sama orang lain gitu ya. Ya kamu harus bisa juga menghormati diri kamu. Saat kamu mengizinkan diri kamu untuk bersama orang yang masih punya atau masih ada sangkutan dengan orang lain, apapun alasannya mereka, sama juga kamu tidak merespek diri kamu sendiri. Karena apa? Kamu tahu bahwa orang itu menjadikan kamu option. Aku tidak menjudge kalian di sini, gitu ya. Tetapi ini aku hanya mengajak kalian untuk melihat itu. Karena ya namanya orang dimabuk cinta, banyak yang tidak mengetahui ataupun tidak menyadari hal itu. Namanya mabuk, gitu ya. Mabuk nggak sadar. Nggak sadar, ya bisa mengambil keputusan yang macam-macam gitu loh, dan kadang-kadang yang disesali setelahnya. Tapi ya tentu tidak, gitu ya, tentu tidak semuanya. Tetapi yang aku lihat buat beberapa dari kalian, ini adalah ada satu masalah di mana kalian merasa banyak sekali hal yang ingin kalian ada di dalam hati kalian, tapi kalian nggak berani keluarin gitu ya. Dan kalian mungkin banyak berpikir, dan mungkin kalian menemukan banyak perbedaan yang susah untuk kalian bisa selaraskan dengan pasangan kalian. Dan ini seringkali membuat kalian merasa down, merasa sedih gitu ya, karena mereka nggak bisa ngerti aku. Ya mungkin harus bisa dicoba gitu ya. Mungkin juga mungkin kalian ada masalah dalam komunikasinya. Ada satu yang mungkin mendominasi komunikasi, yang lain nggak dibiarkan punya waktu untuk bicara. Nah ini harus ya komunikasi, tapi komunikasi yang harmonis. Kalau yang aku lihat balik lagi, komunikasi yang harmonis, komunikasi yang dua arah, bukan hanya satu arah gitu loh. Sehingga kamu bisa biarkan mereka mendengarkan kamu dan kamu minta mereka juga mendengarkan kamu dan mencari jalan tengahnya. Gimana sih gitu. Dan jangan main api. Oke Libra, itu pesannya. Jangan main api kalau tidak mau terbakar. Oke? Oke Libra, ini adalah readingan untuk kalian. Oke, tadi sorry ya, aku lupa. Ini aku baca saja, aku tangkap saja energi yang kencang-kencang ya. Ada Leo di sini, ada Capricorn, ada Taurus, ada ini Libra, Cancer, Gemini, Virgo. Apalagi Fire ya. Mungkin Leo ini. Tapi ya mereka tidak harus selalu jadi itu gitu ya. Tapi kalian bisa sesuaikan saja dengan mereka tidak harus selalu itu. Aku hanya tangkap yang memang kencang. Oke? Oke Libra, ini adalah readingan untuk kalian. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.